Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP) PIKI menggelar webinar bertajuk Peluang dan Masalah Implementasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia, dalam Perspektif Indonesia dan Australia, Selasa tanggal 14 Juli tahun 2020. Webinar ini digelar guna mencermati perkembangan pasca pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Australia, yang dikenal sebagai Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA). Webinar dengan keynote speaker Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dr. Jerry Sambuaga ini, menghadirkan narasumber yakni Prof. Dr. Peter McCauley dari Australia National University Canberra, Dr. Badi Kenita Putri Sitepu dari anggota DPD RI dan juga Wakil Ketua Umum DPP PIKI, Lintong Manurung dari Jaringan Pemerhati Industri dan Perdagangan, Yafet Risi SHMC LLM PhD dari Praktisi Hukum Perdagangan Internasional, Dr. Iurdian Parluhutan SHLLM dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan penanggap Dr. Pos Huta Barat dari Ketua Dewan Pakar DPP PIKI. Keseluruhan acara dipandu Ninon Melati Ukra SHMH dari Fakultas Hukum UKSW dan penutup oleh Theo Fransus Litai SHLLM PhD dari Wakil Ketua Umum DPP PIKI. Ketua Umum DPP PIKI Baktinendra Prawiro, dalam sambutannya, mengutarakan pentingnya mencermati aturan main pasca penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Australia yang dikenal sebagai IACEPA ini. Lebih lanjut Baktinendra menjelaskan perjanjian perdagangan ini bukan hanya soal ekspor dan impor barang, tapi meliputi banyak hal. Termasuk terkait investasi dan peningkatan sumber daya manusia. Yang mengatakan kita akan melihat aturan mainnya, dan mungkin lebih mempersiapkan diri untuk tahun 2021. Ada hal-hal yang menarik bahwa banyak pihak mengatakan ini bukan hanya hubungan ekspor-impor barang, tetapi juga meliputi banyak hal, termasuk terbukanya peluang untuk investasi, peningkatan dalam hal superpower, manpower, bukan superpower, manpower, melalui kemungkinan-kemungkinan yang bisa diberikan kepada kita oleh pihak Australia. Akan tetapi juga sekaligus merupakan tantangan karena di samping adanya keringanan dalam hal tarif barier, kita juga menghadapi masalah mutu yang harus kita tingkatkan. Kita juga harus bisa diandalkan sebagai partner dagang. Kita harus bisa memainkan peran yang baik sebagai eksportir. Dan hal yang sama tentunya terjadi secara resiprokal. Produk-produk Australia akan lebih banyak yang memasuki pasaran Indonesia, dan mudah-mudahan yang akan masuk ke pasaran Indonesia adalah hal-hal yang juga akan mendorong aktivitas bisnis di Indonesia. Keynote speech Wakil Menteri Perdagangan RI Dr. Jerry Sambuaga, menjelaskan proses IACEPA ini telah melalui pembahasan yang begitu panjang sejak tahun 2010. Proses negosiasi dan perjuangan pembahasan perjanjian ini sudah melalui tahapan-tahapan yang mumpuni dan solid hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengesahan IACEPA. Jerry Sambuaga juga memaparkan keuntungan dan manfaat dari IACEPA. Di antaranya, seluruh bea masuk produk Indonesia ke Australia menjadi 0%, yang akan memberikan manfaat langsung dalam hal pengembangan dan peningkatan ekspor. Juga, investasi akan lebih baik dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salam sejahtera untuk kita semuanya, damai di hati, selamat sore. Ya, dan yang saya hormati Bapak Baktinendra Prawiro, Ketua Umum DPP PIKI ya, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Yang saya hormati Senator kita, anggota DPD RI, Dr. Badi Kenita Putri Sitepu, Wakil Ketua Umum ya, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Yang saya hormati senior kami, yang juga adalah mantan Dirjen dari Kemendak di periode yang lalu, Bapak Pos Huta Barat. Yang saya hormati Bapak Profesor Peter, yang mewakili dari ANU, Australian National University, Bapak Yafet, Bang Theo Litai, Bapak Dian Parluhutan, Bapak Lintong Manurung, dan semuanya para peserta
webinar ini, para participants, dan juga rekan-rekan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Tentu ini merupakan sebuah kesempatan yang baik. Kami atas nama Kementerian Perdagangan berterima kasih dan juga menyampaikan apresiasi atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk menjadi keynote speaker. Dan tentunya dalam kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat juga memberikan kesempatan bagi kita semua di sini untuk bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk bisa melaksanakan webinar dan juga bisa melaksanakan diskusi dan juga brainstorming sama umat-umat yang percaya, dan juga tentunya bisa jadikan manfaat untuk kita bisa bersinergi dalam setiap kesempatan dan setiap kegiatan. Mungkin saya akan mencoba singkat karena waktu yang diberikan juga tadi disebutkan ada beberapa pembicara dan juga ada sesi diskusi, sehingga saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa materi dan juga beberapa bahan yang sudah tadi di-share di screen kalau tidak salah ya. Ada beberapa slide dari PowerPoint yang mungkin akan saya coba jelaskan beberapa bahan yang bisa disampaikan di sini. Mudah-mudahan tidak mengganggu visual. Kebetulan monitor saya agak di sebelah kiri saya, jadi mungkin saya akan melihat lurus dari kiri. Mudah-mudahan itu tidak masalah kepada para peserta. Baik, mungkin saya langsung mulai saja terhadap penyampaian yang akan kami sajikan. Silakan mungkin bisa ditampilkan bahan materi PowerPoint slide-nya. Ya. Untuk Pak Audi bisa untuk men-screen share materi. Ya. Masih belum. Sudah terlihat ya screen-nya? Masih belum kayaknya. Belum. Saya minta untuk admin dari Pak Audi. Pak Audi bisa. Ya, ini sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ya ini ada beberapa slide yang mungkin nanti juga bisa dijadikan rujukan dan referensi, dan juga bisa dijadikan bahan untuk kita diskusi. Mungkin saya tidak sempat kalau saya jelaskan satu persatu. Saya akan mencoba untuk menjelaskan mungkin inti-intinya saja. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikut. Silakan. Baik. Tentu bagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, para senior yang saya hormati, yang saya banggakan, perkembangan neraca perdagangan ini adalah salah satu yang menjadi topik pembicaraan ya, dan juga menjadi salah satu isu yang memang berdampak dan juga memberikan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang signifikan terhadap perdagangan Indonesia. Dan kami ingin menyampaikan di sini bahwa ya, kalau kita lihat pada bulan Januari, Mei sampai dengan Mei 2020, neraca perdagangan Indonesia itu mengalami surplus ya, sebesar 4,3 miliar US dollar ya. Di mana negara-negara lain, dari mulai negara maju sampai juga dengan negara setengah maju sampai juga negara berkembang itu banyak mengalami defisit ya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita sampaikan bahwa di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang mungkin memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada negara-negara di seluruh penjuru dunia dalam kondisi yang demikian memprihatinkan, ternyata Indonesia masih mampu mencetak dan juga merasakan trade balance yang positif, yang surplus sebesar 4,3 miliar dolar. Dan kalau kita lihat dari non-migasnya itu sebesar 7,7 miliar US dollar ya. Artinya apa? Ini patut kita syukuri, tentu sebuah hal yang sangat positif. Namun tetap kita harus waspada, jangan sampai kita terlena dengan kondisi ini, dan kita harus tetap melihat dan juga mengutamakan ketahanan kita sebagai sebuah negara, khususnya dalam sektor keuangan dan juga perdagangan, untuk dapat terus mempertahankan kondisi seperti ini. Dan kami juga ingin menyampaikan ya bahwa surplus yang kami dapati ini menunjukkan bahwa selain kita mampu bertahan ya menghadapi resesi, kita juga ternyata mampu beradaptasi dan juga mampu berinovasi dan bahkan menyelesaikan ya salah satu perjanjian dagang internasional yang akan kita bahas secara spesifik di sini, yaitu
Indonesia Australia SEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Mungkin kita bisa lanjut ke slide berikut. Ya, oke, baik. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan dan juga melihat dan juga menyajikan di sini ada beberapa proses rangkaian bagaimana IA SEPA ini bisa berjalan melalui proses pembahasan yang cukup panjang ya. Kita bisa lihat di sini dari tahun 2010 ya, dimulai dari counterpart kami, Kementerian Perdagangan mereka, dan juga dari para menteri dan juga dari para pemimpin kita sampai ke level presiden dan seterusnya. Dan sudah ada berapa belas perundingan yang sampai dengan saat kemarin diratifikasi itu sudah mengalami proses negosiasi yang intensif ya, dan pada akhirnya juga sudah diratifikasi oleh Parlemen Australia dan juga oleh DPR RI pada awal tahun, dan sekarang sudah masuk ke dalam tahap implementasi dan sudah dijadikan sebagai undang-undang ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa proses negosiasi dan juga perjuangan dan juga pembahasan ini sudah melalui step-step yang cukup mumpuni dan solid ya, sehingga item-item yang memang disajikan yang nanti akan kita bahas mungkin secara lebih komprehensif bisa kita bedah satu persatu manfaat dan juga kegunaannya untuk masyarakat dan juga untuk publik. Baik, next slide. Silakan slide selanjutnya. Nah, ini mungkin rujukannya, dasar hukumnya dan juga apa yang bisa disajikan sama-sama di sini dari Permendaknya, PMK, Peraturan Menteri Keuangan, dan juga ada beberapa peraturan dan regulasi yang terkait dengan IA-SEPA ini, di mana itu sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 1, dan dalam pengesahannya yang kami ikuti juga proses politiknya. Kebetulan waktu itu kami dari Kemendak bersama-sama juga dengan Pak Menteri Perdagangan ikut bersama-sama melakukan proses juga ratifikasi di DPR RI, dan sebelumnya kita juga sudah banyak berkonsultasi dengan teman-teman di DPR RI untuk bisa melihat ini sebagai rangkaian keberhasilan dan juga prestasi yang kita bisa tunjukkan bersama dengan negara lain, khususnya dengan Australia. Dan memang semua ini based on regulasi-regulasi yang memang pada akhirnya dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020. Selanjutnya, silakan next slide. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, Bapak Ibu sekalian, para senior yang saya hormati. Kalau kita lihat apa sih keuntungannya, apa sih salah satu manfaatnya dan juga penekanannya dalam IA-SEPA ini. Melalui Indonesia, Australia, SEPA, salah satu yang paling penting adalah seluruh biaya masuk produk Indonesia ke Australia menjadi 0%. Ya. Nah, ini menurut banyak pihak, ya, tidak hanya menurut pemerintah, tidak hanya menurut Kementerian Perdagangan, saya yakin semua bersepakat di sini bahwa sebuah kondisi yang membuat ya biaya masuk produk Indonesia, seluruh biaya masuk produk Indonesia itu menjadi 0% adalah sebuah prestasi. Dan itu apa artinya? Artinya akan memberikan manfaat secara langsung dalam pengembangan ekspor, dalam peningkatan ekspor, dalam peningkatan arus trade volume dengan Australia, dan tentunya akan memberikan akses yang lebih cepat dan lebih praktis dan juga lebih efisien bagi produk-produk Indonesia untuk bisa masuk ke Australia. Dan ini juga bisa dilihat bahwa Indonesia menghapuskan tarif biaya masuk sejumlah 94,6% dari total pos tarifnya. Jadi memang sebuah perjanjian dagang pada dasarnya dituntut untuk menjadi resiprokal, ya, dalam semangat yang saling menguntungkan, saling memberikan benefit, ya, yang juga memberikan sebuah kondisi di mana kedua pihak itu tidak hanya mendapatkan benefit, tetapi juga bisa mengembangkan kapasitasnya dan juga mengembangkan leverage-nya, sehingga ya apa yang bisa kita dapatkan dari perjanjian dagang ini sebetulnya bisa menjadi stepping stone dan contoh dan juga examples yang konkret ya buat perjanjian-perjanjian dagang yang lain juga dengan pihak lain. Karena nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit ya, tidak hanya dari Australia, Indonesia, SEPA, tetapi sebenarnya banyak perjanjian dagang ya yang kebetulan kami selaku Wamendak adalah tupoksi khususnya adalah menyelesaikan dan merealisasi percepatan perdagangan trade agreements ya, termasuk IA-SEPA ini. Ya, nanti mungkin kita bisa bahas di slide berikut dan juga slide selanjutnya soal bagaimana tantangan dan juga isu-isu ke depannya. Tetapi dalam hal ini kami akan fokus. Boleh lanjut ke next slide? Ya, saja. Nah, ini dia. Ini kita akan coba masuk di sini mana produk-produk ekspor unggulan dari Indonesia yang selama ini kita kirim, yang selama ini kita bisa dapat aksesnya dan semakin dimudahkan dengan tarif 0% ini. Berapa produk yang berpotensi ditingkatkan ekspornya? Contohnya ya, kita bisa lihat dari mulai produk tekstil, furnitur, makanan, kelautan, dan juga elektronik. Turunannya mungkin lebih banyak bersifat hal-hal yang selama ini digunakan di sana, dari mulai otomotif, bahan kayu, furnitur, plywood, pipa, dan seterusnya.
datanya nanti bisa kami share secara lengkap produk-produk apa yang selama ini sudah masuk dan semakin bisa masuk dan semakin bisa cepat masuk karena adanya 0% ini. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kemudahan. Sekali lagi, kemudahan itu mungkin terkesan simpel, tetapi ketika kita bicara soal perdagangan, kita bicara soal akses dan juga simplifikasi dari sebuah peraturan dan simplifikasi dari sebuah pengenaan biaya tarif yang selama ini mungkin dikenakan agak berlebihan, sehingga ini bisa membuat ya sekali lagi volume perdagangan meningkat dengan secara signifikan. Ya, silakan lanjut. Baik, nah ini secara lebih umum ya. Apa sih selain tadi 0% ya? Ya mungkin kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, senior-senior juga sudah mungkin melihat ini dari beberapa media dan juga beberapa pemberitaan ya. Manfaatnya selain dari 0% yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama tentu kita udah lihat tadi akses barang dan jasa menjadi mudah karena 0%. Kedua, kita tidak hanya bicara dagang saja di sini. Kita tidak hanya bicara kemudahan atau kita tidak hanya bicara volume perdagangan, tapi kita juga bicara investasi. Ya, kenapa investasi itu akan terdampak secara signifikan? Karena investasi yang selama ini mungkin sudah terjadi antara Indonesia dan Australia yang memang sudah bagus akan menjadi semakin lebih bagus lagi dengan adanya IASEPA ini. Ya, tentu keadaan yang demikian membuat Indonesia menjadi semakin atraktif. Indonesia menjadi semakin appealing. Indonesia menjadi semakin terbuka dan open ya terhadap investasi yang akan diberikan oleh Australia. Dan ujung-ujungnya kalau kita bicara investasi, kita bicara sebuah kondisi ekonomi yang akan semakin meningkat dengan adanya konsep economic powerhouse. Nah, mungkin ini juga sudah disajikan di sini. Economic powerhouse itu maksudnya adalah kedua negara ini bisa menjadi sebuah atau mungkin bisa menjadi significant players ya di kawasan. Jangan lupa bahwa Indonesia dan Australia itu terletak di kawasan Asia Pasifik, di mana mungkin kalau kita lihat kita bandingkan dengan negara lain, tidak ada lagi negara selain Indonesia dan Australia yang memang terletak di kawasan yang secara geopolitik ya memiliki banyak shared values ya, shared interest ya, dan juga tentunya memiliki banyak kesamaan yang bisa dikolaborasikan bersama-sama. Dan mungkin dalam konsep economic powerhouse ini yang menjadi inti dan juga menjadi penekanannya adalah bagaimana memperluas jaringan supply chain. Supply chain ini penting, Ibu Bapak sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat salah satu masalah klasik dan masalah klise dalam perdagangan, ya, tidak hanya di negara-negara maju, tapi juga negara berkembang. Itulah bagaimana kita memasok supply chain yang baik. Bagaimana kita membuat sebuah rangkaian dan juga sebuah alur supply chain yang memang tersistematis, ya, terorganize secara rapi. Dan banyak itu kesempatan di negara-negara yang mungkin selama ini terkena dampaknya karena supply chain-nya terganggu, itu membuat ekonomi mereka menjadi down. Oleh karena itu, pemikiran utamanya adalah membangun kerjasama ini tidak hanya soal hubungan bilateral, tapi juga bisa dieskalasi, bisa ditingkatkan menjadi sebuah konsep regionalisme di kawasan Asia Pasifik, dan bukan tidak mungkin nanti di kawasan APEC ini nanti Indonesia juga bisa menjadi salah satu leading player ya, atau mungkin significant player untuk bisa mainkan peran ini. Dan mungkin contoh konkret yang economic powerhouse yang dalam perdagangan barang sudah terbentuk adalah misalnya contoh menurut data yang kami peroleh adalah pola produksi Indonesia mengimpor biji gandum dari Australia bisa diolah menjadi tepung terigu, dan barang-barang seperti mie instan juga bisa diekspor ke negara-negara lain dengan lebih cepat, dengan lebih solid ya. Dan tentunya ini bisa tidak hanya kita ngomongin soal barang, tapi juga bisa diterapkan dalam sektor jasa dan juga sektor investasi. Kalau kita bisa lihat kerjasama yang kita bisa dapatkan di sini ya, kebetulan juga kita hubungkan dengan SDM, kita tidak hanya bicara soal barang juga, investasi juga, tapi juga bicara soal contohnya ya, pelatihan-pelatihan, training-training, tenaga kerja ya, SDM ya, tenaga kerja Indonesia ya, dan student dan seterusnya. Dan memang pendidikan vokasi dan seterusnya yang bisa itu didapatkan melalui sebuah packaging atau sebuah paket yang memang komplit ya, dalam hal kesepakatan-kesepakatan yang kami peroleh dari IASEPA. Dan ini sangat terbuka lebar, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita bisa lihat saat ini ya, mungkin di slide selanjutnya. Ya, slide. Kalau kita bisa lihat ya di saat ini ya, dari sumber daya manusia saja ya, apa sih yang kita bisa petik dari sini ya? Beberapa hal ya, contohnya tentang pertukaran tenaga kerja ya, tenaga kerja ahli ya, dan juga multisektor ya, tidak hanya dalam bidang-bidang yang spesifik, tapi bidang-bidang umum ya, terutama bidang kesehatan ya. Itu sudah banyak terjadi arus deras pertukaran itu, dan melalui IASEPA ini ada peningkatan kuota work holiday visa. Dan ini saya pikir merupakan sebuah terobosan yang memang bisa dimaksudkan untuk semakin
mempererat tidak hanya soal hubungan, tapi juga openness, keterbukaan antar negara yang selama ini ujung-ujungnya akan meningkatkan investasi dan juga meningkatkan kerjasama perdagangan. Ya. Dan kalau kita lihat, itu juga yang juga turut serta mengkontribusikan terhadap surplus perdagangan jasa kita yang dari tahun 2018 sampai dengan 2019 itu tercatat surplus sebesar 1,8 miliar US dollar. Artinya apa? Artinya semua ini sebetulnya ada sebuah kesinambungan, sebuah keberlanjutan di mana apa yang sudah kita lakukan secara kontinu dan sudah konsisten itu harus ditingkatkan menjadi lebih baik dengan adanya openness, dengan adanya keterbukaan, dengan adanya kemudahan dan simplifikasi. Oke, lanjut. Nah, ini akan panjang sekali kalau kita bicara ini. Mungkin saya akan langsung masuk ke slide berikutnya saja. Nanti kita bisa lanjut lagi. Ya, slide berikut. Nah, ini saya mau sedikit menyampaikan apa yang dari Kemendak ya secara konkret sudah diberlakukan. Kita punya free trade agreement atau FTA center di 5 kota besar ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan tidak tertutup kemungkinan untuk kedepannya akan kita bangun kembali dan kita akan kembangkan kembali. Dan tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemudahan ekspor, fasilitasi perdagangan dan seterusnya, dan juga tentunya mengakselerasi potensi-potensi perdagangan internasional. Dan tentunya nanti akan banyak sosialisasi dan edukasi dan mungkin hal-hal yang mungkin sifatnya ya itu akan menunjang apa-apa yang kita dapatkan melalui sebuah perjanjian dagang. Nah, mungkin langsung ke slide berikutnya. Next. Slide selanjutnya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, apa sih yang kita lakukan? Apa yang kita sudah kerjakan ya? Selain dari perjanjian dagang dengan Australia. Ya. Kebetulan tupoksi kami di Wamendak ini, kami mendapatkan mandat khusus secara khusus dari Pak Presiden Joko Widodo untuk beberapa hal. Ya, salah satunya adalah realisasi perjanjian dagang dan percepatan perjanjian dagang. Lalu kedua, pengembangan ekspor nasional. Nah, kalau di sini Ibu Bapak bisa lihat, ya, ada yang concluded, ada yang masih ongoing, ada yang possible dan juga dalam masa penjajakan. Tapi saya bisa dengan bangga mengatakan di sini bahwa dari concluded negotiation yang sudah dilakukan selama ini, yang menyita waktu cukup panjang dan juga tidak singkat, itu kita sudah hampir menyelesaikan kurang lebih 20-an. Nah, 20-an perjanjian dagang mulai dari Jepang, Pakistan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dan ini sebuah prestasi yang saya pikir bisa kita apresiasi sama-sama dengan jajaran Kemendak secara keseluruhan yang bisa mengerjakan ini dengan maksimal. Dan tentunya itu termasuk dengan Australia SEPA dan juga Hong Kong ya. Hong Kong SEPA yang dalam waktu dekat tidak begitu jauh dengan Australia SEPA sudah diberlakukan ya. Itu juga sama ya, kurang lebih 4.500 sekian produk itu 0% tarifnya. Sama dengan konsepnya dengan Australia SEPA. Di samping itu semua kita juga bisa melihat ongoing negotiation yang sedang kami lakukan dan kami kerjakan. Kebetulan kami pada saat itu memimpin delegasi RI untuk bernegosiasi soal Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA. Nah, di sini juga kami menargetkan bahwa ini bisa selesai di akhir tahun 2020. Dan memang sambutannya cukup antusias dan sangat luar biasa sebetulnya. Kebetulan kami waktu itu datang ke Brussels, ke Belgia, berinteraksi langsung, bernegosiasi langsung, mengadakan pembahasan langsung dengan Trade Commissioner di Uni Eropa, dan kami secara eksplisit mengutarakan pembahasan itu di pending items yang selama ini mungkin belum sempat terselesaikan. Ya. Dan sambutannya sangat baik dan mereka sangat senang dan antusias, dan kami bersepakat untuk menyelesaikan ini di akhir tahun ya. Dan mudah-mudahan bisa selesai akhir tahun ya, walaupun memang setelah kami ketemu itu beberapa bulan kemudian kena pandemi COVID-19 ya. Tetapi itu hal lain ya. Hal itu tidak membuat ya, negosiasi dagang kita, pembahasan trade agreements kita stop. Tidak, justru kita makin intensif ya, walaupun kita tidak bertemu langsung secara fisik, kita tidak bertemu langsung secara tatap muka seperti yang biasa dilakukan, tapi kita tetap melakukan pertemuan-pertemuan dengan memanfaatkan teknologi ya, sama seperti yang kita lakukan sekarang dengan webinar, dengan Zoom, dengan Skype, dengan WA, dengan jalur-jalur pemasaran teknologi yang kita maksimalkan, yang kita berdayakan dalam rangka untuk menyelesaikan pembahasan ini. Dan tentunya ini semua ya kita bisa lihat ini. Saya bisa sampaikan, bisa sharing di sini bahwa ini semua targetnya tahun ini ya. Yang sudah tadinya ini selesai ini Turki, tadinya kita mau selesaikan bulan Agustus, tapi mungkin karena Covid mungkin agak sedikit terpending. Pakistan dan juga Tunisia itu rencananya juga bahkan bulan pertengahan tahun ini. Bangladesh, Maroko dan Iran itu juga rencananya akhir tahun ini, dan juga SEPA Eropa.
Ya, nah, artinya apa? Ini sebuah rangkaian memang kita harus sampaikan dan kita selesaikan, dan memang itu komitmen kami di Kementerian Perdagangan dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan perjanjian dagang sesuai dengan target. Sekarang saya ingin sampaikan, kenapa ini semua menjadi penting? Kenapa ini semua menjadi signifikan? Ya, karena dengan adanya perjanjian dagang yang semakin cepat selesai, semakin banyak kita sepakati, itu akan semakin ujung-ujungnya menciptakan trade balance yang positif, yang surplus. Karena akan dengan demikian keadaan yang resiprokal, yang mutualis itu akan menyebabkan banyaknya pertukaran atau mungkin banyaknya jalur investasi masuk, dan juga arus trade volume kita meningkat, khususnya di ekspor. Dan itu sesuai dengan mandat Pak Presiden Joko Widodo yang menugaskan kami untuk berorientasi kepada ekspor. Ya, karena ekspor itu secara khusus dan juga secara logis itu akan membuat neraca perdagangan kita baik. Ya. Sementara kita juga di saat yang sama juga mengendalikan impor secara sangat selektif. Ya. Jadi dengan sebuah strategi dan juga kombinasi kebijakan yang selama ini kami interpretasikan dari visi misi Pak Presiden Joko Widodo, yaitu ada orientasi trade balance yang positif, yang surplus, yang harus kita tegaskan dan kita sampaikan pesannya kepada masyarakat dan kepada publik bahwa itu yang kami lakukan. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita berdiplomasi soal kelapa sawit kita. Saya ingin sharing sedikit, ini mungkin agak sedikit beda topiknya dari Indonesia Australia saya Pak. Cuma saya bisa katakan di sini bahwa beberapa waktu yang lalu, bulan Januari dan bulan Februari, kami bersama dengan tim dari Kemendak, kebetulan saya pimpinan delegasi Republik Indonesia pada saat itu, menuntut Uni Eropa ya, soal kelapa sawit. Ya, ini jelas. Saya ingin sampaikan di sini bahwa kami keberatan dengan sikap diskriminatif dari Uni Eropa yang pada saat itu memblok kelapa sawit kita untuk masuk ke Uni Eropa. Ya. Bisa dibayangkan ini, produk kita, produk asli kita di-ban. Ini diskriminasi. Sifat atau sikap yang sangat tidak sesuai ya dengan norma-norma internasional. Mengapa? Mengapa itu bisa terjadi? Itu yang kami permasalahkan. Itu sikap kami keras dan sikap kami tegas dan jelas. Ya. Ada 100 pertanyaan kurang lebih ya yang kami sampaikan langsung di WTO. Pada saat itu kami mempermasalahkan di WTO di dalam forum konsultasi yang pada saat itu kami bersama-sama dengan seluruh rombongan, baik dari Kemendak, Perindustrian, LHK, Keuangan, BUMN, ya, dan teman-teman yang lain, kita menyatukan sikap kita, posisi kita menyesalkan mengapa sawit kita diskriminasi. Ya, itu satu hal yang tidak bisa diterima. Ini bukan prinsip soal dagang saja, ini bukan prinsip soal benefit saja, ini prinsip soal hal yang konseptual, yang filosofis. Ya. Kita tidak bisa menerima ketika ada sebuah sikap yang sangat diskriminatif terhadap produk kita yang bermasalahkan tanpa alasan yang jelas. Ya, tanpa alasan yang jelas. Ketika mereka mempermasalahkan contoh misalnya soal preservasi hutan, preservasi lahan hutan kita. Mereka bilang katanya kita tidak peduli masalah lingkungan karena kita banyak memboros atau kita mengambil banyak lahan hutan. Saya tanya, ya, mana buktinya, mana scientific datanya? Ya, kita bisa jawab. Asal Bapak Ibu tahu sekalian bahwa kita itu 51% lebih preservasi kawasan hutan kita. Kita keep. Sementara negara-negara Eropa itu, asal Bapak Ibu juga tahu sekalian bahwa itu kurang dari 20%. Bapak Ibu. Ya. Bayangkan itu, mereka mempermasalahkan kita katanya tidak mempreservasi kawasan hutan kita. Padahal kita lebih banyak dari mereka, 51% lebih. Sementara mereka 20%, bahkan ada yang kurang dari 15%. Satu itu, tidak konsisten. Yang kedua, selama ini mereka mempermasalahkan, selalu mengadvokasi yang namanya free trade, ya, openness, ya, interdependence, ya, keterbukaan, ya, bagaimana harus berdagang sebebas-bebasnya. Tapi sangat ironis ketika ada salah satu produk dari negara yang namanya Indonesia itu diblok, Bapak Ibu sekalian. Di mana konsistensi itu? Ya, di mana letak konsistensi itu? Ya, selama ini negara-negara Eropa yang getol ya mengadvokasi sebuah konsep free trade, tetapi juga memblok di saat yang bersamaan produk dari negara lain. Nah, saya pikir itu sangat tidak sesuai, kontradiktif. Ya. Dan setelah diusut-usut dan setelah kita lihat, setelah kita cari permasalahannya, ternyata ada salah satu produk dari mereka yang menjadi ancaman. Kenapa? Karena mereka juga ingin berdagang ya dengan menggunakan salah satu produk yang menjadi saingan kelapa sawit, yang harganya lebih mahal, yang tidak lebih efisien, yang tentunya secara efisiensi dan secara practicality ternyata lebih tidak baik ketimbang kelapa sawit kita, sehingga mereka memblok kelapa sawit kita. Itu salah satu indikasi dan salah satu temuan bagaimana, mengapa salah satu alasannya mereka gencar memblok kelapa sawit kita. Belum lagi kalau kita bicara soal black campaign yang mereka lakukan terhadap produk-produk kelapa sawit kita, ya, turunannya, ya.
banyak sekali iklan-iklan atau mungkin narasi-narasi yang diberlakukan di dalam sebuah flyer, leaflet, pamflet, dan seterusnya yang menyatakan kelapa sawit itu adalah berbahaya. Padahal ketika kita sajikan scientific datanya, mereka juga tidak bisa menjelaskan dengan baik. Nah ini contoh Bapak Ibu sekalian, ya, contoh bagaimana ya, sebuah kepentingan agenda nasional, ya, kepentingan Republik Indonesia harus dikawal. Justru dengan kita, ya, mempermasalahkan ini WTO, itu kita mengeksersis hak kita, mengadvokasi hak kita, dan justru disitulah seharusnya kita memperjuangkan hak kita, ya. Nah ini hanya salah satu dari sekian banyak apa yang kita lakukan selama ini, ya. Perjanjian dagang tetap harus jalan, ya. Advokasi kepentingan kita tetap harus jalan, ya. Menggunakan mengeksersis hak kita di forum internasional harus tetap jalan, dan itu harus kita tetap tunjukkan kepada publik, ya, tidak hanya kepada publik masyarakat Indonesia, tapi juga publik internasional, bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang mempunyai kepentingan nasional, negara yang harus mempertahankan kepentingan nasional, ya, khususnya dalam soal perdagangan dan dalam soal komoditas dan lainnya, sehingga kita bisa mendudukan semuanya ini dalam sebuah konstelasi yang strategis. Nah ini yang kita perjuangkan, ini yang kita lakukan, dan kita akan terus-menerus kita pantang menyerah, kita bekerja keras, kita selalu konsisten dengan bagaimana kepentingan nasional adalah nomor satu. Karena rakyat Indonesia itu harus kita perhatikan kepentingannya yang tertuang dalam perdagangan dan dalam perjanjian-perjanjian dagang internasional. Ya. Nah, ini kita bisa bicara panjang, sangat panjang nih. Saya jadi selalu semangat kalau kita bicara soal kebijakan. Cuma intinya begini, Bapak Ibu sekalian, para senior yang saya hormati, saya sangat senang ya kita bisa berdiskusi. Saya pikir ini juga tidak hanya sebagai brainstorming, ya, tetapi juga sebagai intellectual exercise, ya, bagi kita semua. Kebetulan background saya sebelum menjadi Wamendak, saya sempat menjadi anggota DPR RI. Jadi gini lah, kalau politisi kalau sudah pegang mic ini kita nggak bisa stop. Kita harus menyudahi waktunya dulu nih, nanti kebanyakan kasihkan kita memberikan presentasi. Dan background saya juga dulu dosen, ya, jadi banyak saya lihat rekan-rekan dosen akademisi di sini, buat senior ya. Saya sempat mengajar juga di UPH sebelum ini. Saya lihat tadi ada Pak Audi, ya. Nah ini sama-sama juga nih dari UPH. Jadi memang inilah mungkin kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab, bisa banyak go over dari apa yang mungkin sudah ditampilkan dan juga sudah kami sajikan, ya. Mungkin saya ingin menyampaikan tidak semua mungkin kita bisa bahas, ya. Tapi kalau memang nanti ada bahan atau materi dari presentasi yang ingin diskusikan, silakan, ya. Nanti kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Cuma mungkin saya mohon maaf tidak bisa mengikuti mungkin sampai dengan selesai, karena selepas ini saya mesti ada agenda rapat dengan Pak Menteri dan dengan rekan-rekan lain untuk melanjutkan aktivitas. Tapi sekali lagi saya berterima kasih, saya sangat mengapresiasi, saya sangat senang dengan adanya webinar ini. Ya, ini kesempatan juga buat saya untuk bisa berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian, dengan para senior yang saya sangat banggakan, yang saya sangat hormati. Apalagi ada alumni Kemendak di sini, Pak Pos, ya, luar biasa ini. Saya pikir Pak Pos ini ahlinya, sudah tahu semua apa yang tadi kami sampaikan, ya. Kami sangat mengapresiasi Pak Pos ini sangat aktif, dan tentunya beliau juga nanti bisa menyampaikan secara lebih eksplisit dan lebih komprehensif dan lebih detail dan lebih teknis mungkin terkait dengan pengalaman beliau selama ini dalam merampungkan dan juga melakukan dan membahas dan juga menyelesaikan dan mengeksekusi, ya, beberapa perjanjian dagang yang selama ini. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Ya Pak Dirjen. Tetap Pak Dirjen ini. Ya Pak. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan kiranya ini bisa tidak hanya memberikan manfaat tapi juga sebagai bahan untuk sosialisasi di Bapak sekalian. Saya pikir karena ini penting, banyak yang mungkin tidak khususnya masyarakat mungkin belum begitu aware dengan adanya manfaat apa dengan adanya ISEPA ini. Saya pikir ini bisa dijadikan bahan juga untuk kita memberikan informasi kepada publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para senior, kepada Piki yang sudah mengundang kami. Semoga ini bisa menjadikan manfaat, dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Jerry Sambuaga menambahkan tantangan implementasi IACEPA praktis tidak ada. Namun yang mungkin bisa dimaksimalkan adalah sosialisasi implementasi IACEPA.
Kalau kita bicara soal tantangan ya atau mungkin isu yang mungkin dihadapi di IASEPA ini, kalau saya secara pribadi melihat praktis tidak ada ya. Mungkin yang bisa kita kita bisa maksimalkan adalah sosialisasi. Nah ini mungkin di sosialisasi, aspek sosialisasinya. Kalau dari segi konten, segi substansinya, lalu mungkin dari hasil-hasil item yang memang sudah disepakati dan mungkin tahap eksekusinya, saya pikir itu sudah mencerminkan bagaimana kepentingan nasional kita itu terdeliver dengan baik ya. Lalu kedua, dengan benefit yang tadi kami sudah presentasikan dan kami sudah sampaikan, saya pikir sudah clear bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ini tidak baik ya. Ini pasti sangat positif ya, tarif 0%, investasi dan lain-lain, ekonomi powerhouse tentunya juga sangat signifikan. Mungkin yang menjadi tugas bagi kita semua ya, tidak hanya pemerintah tapi saya pikir kita semua masyarakat ya, pelaku usaha, stakeholders, pemangku kepentingan dan juga rekan-rekan termasuk kita semua di sini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan senior dan juga teman-teman dari PIKI adalah bagaimana kita bisa memberikan sosialisasi yang tepat dan juga informasi kepada publik bahwa hal ini bermanfaat. Karena begini, banyak masyarakat ya, publik ya secara umum ya, mungkin belum begitu aware ya, mungkin belum begitu tersampaikan informasi dan juga benefit-benefit yang bisa didapatkan ya. Karena selama ini kan kalau bagian pemerintah ya, tugas dari pemerintah kan utamanya adalah membuat supaya ini goal. Bagaimana kita bernegosiasi supaya ini goal, mendeliver kepentingan kita. Begitu ini selesai, dibawa di proses politik di DPR, di parlemen, di DPR RI selesai juga. Dan masuk kita tahap implementasi. Nah, dari situ kita sudah bisa mengawal itu dan sudah bisa mengeksekusi itu. Tapi setelah itu yang sangat merasakan manfaatnya, yang memetik benefitnya, yang mendapatkan kemudahannya, mendapatkan aksesnya, dari benefit-benefit yang sudah disampaikan adalah sebetulnya paling utama adalah para pelaku usaha, para pedagang ya, eksportir, importir ya, dan juga para stakeholders yang memang secara kepentingannya itu diadvokasikan dalam perjanjian dagang itu ya. Kalau kita bicarakan tidak hanya soal pedagang tadi ya, tidak soal barang tetapi juga investasi, tenaga kerja ya, masuk juga dengan pemberian visa dan seterusnya, masuk juga student ya, dan juga masyarakat kita pada umumnya. Nah disinilah sebetulnya yang harus kita, selain kita sampaikan, kita juga sosialisasikan dan saya pikir kita libatkan ya. Makanya saya sangat senang ada kita bisa diskusi webinar ini melalui PIKI ini, kan kita juga bisa menyampaikan pesan dan message kepada publik bahwa ini tuh bagus, ini tuh positif, ini beneficial, ini memberikan banyak terobosan. Marilah kita ajak nih masyarakat, para pedagang, para pengusaha, asosiasi, semuanya ya untuk bisa, oh ini loh manfaatnya, kita manfaatkan. Sayang ini kita sudah berjuang, pemerintah sudah banyak melakukan pembahasan sekian lama, bisa dilihat datanya, dan ini sudah goal ya, sudah melalui banyak proses, baik itu proses teknis, administrasi maupun politis dan semuanya, sehingga kita harus istilahnya make the best things out of it ya. Jadi artinya semuanya yang kita dapatkan ini ya jangan hanya take it for granted ya, tetapi kita harus melihat bahwa ini sebagai sebuah hal pencapaian yang prestasi yang saya pikir bisa kita apresiasi sama-sama. Nah itu mungkin salah satu ya yang mungkin yang saya lihat sebagai tantangan ya, aspek sosialisasinya, memberikan informasinya. Dan yang kedua tentu ya mungkin saya pikir perlu ada sinergisitas ya, bagaimana kolaborasi antara para pelaku usaha, para asosiasi ya, dan juga termasuk pemerintah. Ya, ketika ada hal-hal yang mungkin membutuhkan guidance, hal-hal yang mungkin membutuhkan bimbingan atau mungkin pendampingan atau mungkin asistensi atau mungkin supporting system ya itu perlu memang harus dicari kesamaannya ya. Kadang-kadang memang kan kita melihat tarif 0% ya kan, itu sudah setuju, tapi barang-barang apa nih yang free ya, mungkin kita lihat satu persatu ya. Mungkin ada memang yang dari sekian banyak 6.000 sekian mungkin ada yang belum mungkin. Nah itu yang mesti kita sampaikan. Ini mungkin belum, caranya begini. Mungkin seperti itu. Ya itu contoh saja. Lalu mungkin dalam soal tadi tenaga kerja misalnya kan, klasifikasi tenaga kerja seperti apa ya kan. Nah ini sepertinya kita mungkin juga harus jemput bola ya. Kita harus proaktif ya. Nah sekali lagi ini kan membutuhkan sinergisitas. Tidak hanya dari pemerintah ya, tapi juga dari para asosiasi dan para pelaku usaha, termasuk juga dari teman-teman di masyarakat, di publik secara umum.
Sehingga dengan adanya kolaborasi, ya, sinergi dan juga kooperasi dan juga kerjasama ini semakin memudahkan sebetulnya, ya. Karena ini sebuah hasil yang sangat positif. Ya, tentunya dalam tahap praktek dan tahap implementasi yang memang harus kita jangan bosan-bosan ya untuk terus mensosialisasikan ini, ya, dan terus apabila ada hal-hal yang mungkin dibutuhkan bantuan asistensi dari pemerintah, yang segan-segan beritahukan kepada kami, ya, mungkin tidak hanya dari Kementerian Perdagangan, ya, kepada Kementerian Perdagangan, tapi juga kementerian lain. Karena ini kan kita bicara perdagangan ini kan banyak keterlibatan KL lain, kementerian lembaga lain, ya, dari Perindustrian, BUMN, Pertanian, LHK, bahkan sampai juga keuangan, ya. Karena banyak menyangkut masalah-masalah teknis di lapangan, ya, kementerian teknis. Jadi mungkin dari saya itu, ya, mungkin praktis secara konten sangat baik, ya. Mungkin di sosialisasi yang kita akan terus-menerus coba maksimalkan, dan juga mungkin di aspek pendampingan kalau memang ada hal-hal yang membutuhkan asistensi yang kita harus provide dan kita harus sediakan.